jantung ada ini. Tinggal kasih perintah sama tubuh. Tolong kasih tanda merah kamu yang sakit. Udah dia akan keluar merah, merah. Seperti ada lampu. Ya udah. Tinggal diarahkan ke sana sampai padam merahnya tadi. Ya, nanti kalau banyak penyakit kan muncul tuh merah, ini aja sampai padam. Kita gini aja udah, kan kelihatan dia sampai akhirnya hilang. Begitu hilang mereka kan berubah warnanya nanti. Jadi kalau udah rusak biasanya warnanya jadi kelabu. Itu kan berubah dengan sendirinya sampai menjadi biru muda. Ya, terus dibersihkan. Nah, kalau yang ini kan peristiwanya bukan bisa dibersihkan semacam itu karena di sini yang butuh belajar lebih jauh tentang tubuh. Bayarannya memang mahal, ongkosnya mahal, ya. Ya, jadi ada yaitu dia mampu mijet, dia tahu ibarat usus itu seperti map, seperti jalan. Ya, dia tahu dari usus itu dikerut sama dia kemana arahnya itu seperti didorong gitu sama dia sampai di sini nih, sampai di sini untung keluar sini dipegang sama dia. Setelah itu ke toilet keluar tadinya nggak bisa keluar sama itu keluar sampai ditangani sama dia 1 hari itu lah full. Dari situ juga akhirnya dia bisa nganu sendiri Bang. Iya, karena tahu kan, jadi tahu yang mana yang bermasalah ya dan tahu mana yang dipegang kan. Jadi yang juga bisa sendiri, malah bekerja dengan bagus dengan cara sendiri. Jadi misalnya kalau kita kencing nggak boleh berdiri, itu nggak bagus. Kencing itu harus nongkrong. Itu juga pernah yang diperintah Rasulullah juga memang jongkok. Jongkok nggak boleh berdiri karena apa? Posisi lubang itu naik ke atas kalau berdiri. Kalau jongkok itu dia, bahkan dia nggak jauh beda dengan posisi dubur gitu. Jadi di situ. Nah itu baru penolongan untuk pembuangan. Tapi gatalnya masih tetap. Hilangnya gatal dengan cara jadi yang dulu mulai gatal itu ketika hilang ada perform di kan latihannya dulu kebetulan latihan di rumah topeng kan? Rumah topeng itu masih dalam pembaharuan, banyak lantai yang dibersihkan karena lantainya dari kayu dibersihkan jadi kotor dan di situ ada pikiran negatif ya. Nah sembuhnya apa? Jadi sembuhnya tadinya ya habis nari di lantai batal. Sembuhnya apa? Ya mana? Aman, gitu aja. Anggap aman gitu kan. Kalau kita ngomong aman, laporan ke atas aman gitu. Jadi nggak perlu aja tentara yang turun aja. Gitu. Tahu? Aman, udah jadi gak ada tentara yang turun, aman, oke bagus, udah ternyata ya gak, karena yang bikin sensasi tentaranya itu sebetulnya, ya, yang bikin sensasi gatal kan tentaranya, aman ya, ternyata aman, udah nggak ada apa-apa, selesai. Jadi banyak penyakit muncul itu karena ketakutan. Dan manusia banyak ketakutan di dalam dirinya, takut mati, takut sakit, takut gagal, takut ini, takut itu. Wah, ribuan ketakutan. Ya. Aman, selesai. Bayangkan sekarang orang yang seperti dokter, ya, dengan apa kalau dokter? Mikroskop, dia mampu melihat virus-virus yang kecilnya. Sekecil sel begitu jelas dia akan melihat ini virus kok nih
Mungkin piring dia lihat virus, makanya kalau makan piringnya di apa? Di steril gitu, lewat digodok, dipanasi ya. Ketakutannya luar biasa. Sekarang orang-orang Bandung yang makannya dari sampah, dia nongkrong di sampah. Kenapa kok nggak bermasalah? Karena dia bilang aman. Terpaksa harus aman ini ya. Ya aman. Ya. Jadi, inilah kunci sebenarnya kenapa kita harus pasrah pada Tuhan. Orang kalau udah pasrah pada Tuhan kan aman. Wah, Tuhan aman. Intinya kan ke sana. Karena ketika bilang kita aman, seluruh sistem dalam tubuh kita ini udah bekerja ke sana. Tapi kalau pikiran kita ketakutan, sistem pun terprogram seperti itu. Makanya menghadapi corona semacam itu sebenarnya nggak perlu ketakutan. Tapi corona ini memang harus terjadi untuk orang-orang yang masih punya ketakutan. Karena orang-orang yang masih punya ketakutan itu butuh dikasih ketakutan yang luar biasa gitu. Loh, kalau ini tahu tentang penyakit. Dan itu peristiwa spiritual semuanya, bukan peristiwa biasa. Tapi orang-orang biasa akan menganggapnya sebagai peristiwa biasa. Ya kadang-kadang kita butuh sarana. Semua sarana dibutuhkan untuk pikiran. Semua ritual itu kebutuhan pikiran. Biar lebih percaya. Iya. Semua ritual, sarana, doa segala macam itu butuh pikiran. Gitu. Iya. Pikiran butuh mainan, butuh alasan. Memang benar. Kadang saya begini kalau misalnya ke tempat kerja, berdoa dulu. Tapi benar sesuai yang saya doakan. Misalnya dari di kantor begini juga. Kita hanya untuk butuh ini aja. Tapi banyak orang berdoa tapi kan nggak yakin dengan doanya, itu yang salah. Ada ya. Tapi kadang-kadang saya juga gini, wah kita saya berangkat aja ke suatu tempat, nggak perlu apa-apa. Bilang aja lancar gitu aja. Ya, lancar gitu. Nggak perlu hati-hati, lancar. Ya. Kalau hati-hati berarti masih ada halangan, sekalipun selamat. Semua persoalan bukan dari mana-mana, kita sendiri yang mendatangkan. Ya. Makanya kan seperti apa? Godaan itu kita sendiri yang mendatangkan. Karena kita sendiri udahin dong. Lancar, jalan pun lancar. Sekalipun macet, kita lewat bisa ada jalan. Kita mengenal dengan baik potensi-potensi kita, talenta yang sebenarnya. Tapi pengetahuan kayak gini bisa saja didengar orang kemudian dimanfaatkan untuk memperdaya yang lain yang tidak tahu. Iya kan? Nah, makanya kadang-kadang pengetahuan semacam ini ada yang bisa di-share, ada tidak. Bukan karena rahasianya, karena mungkin bisa dimanfaatkan. Tapi juga semakin banyak orang tahu, ya makin banyak orang cerdas. Sekarang makin banyak orang tahu. Wah, kalau kita mau belajar, dalam Quran dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajarlah, bacalah dirimu. Ya, bacalah dirimu. Jadi kita disuruh membaca diri. Dan kita disuruh membaca bukan yang tinggi, tapi yang rendah. Ladzi khalaq. Yang terdiri segumpal darah.
Kita disuruh membaca diri kita dari tingkat sel dulu, tingkat fisik. Secara biologis kita baca bagaimana cara kerja tubuh, bagaimana. Nah, kalau kita udah mengenal cara kerja tubuh, sel-sel kita, semua bisa diajak dialog. Setiap sel itu punya kesadaran sendiri-sendiri. Mereka seperti manusia-manusia yang bersatu dalam bangsa. Ya, sel-sel ini dia punya kesadaran sendiri. Setiap sel mati sendiri membelah diri. Dia menggandakan dirinya sendiri dan yang lama akan terhapus. Dan tubuh kita hanya seminggu itu berubah sel total. Misalnya jantung dalam seminggu itu baru. Dalam 1 tahun tubuh kita ini baru selnya. Tapi penyakitnya tetap lama. Kenapa? Karena penyakit yang tersimpan dalam memori itu diakses lagi. Sehingga dia kayak di copy paste di dalam lagi. Masuk ke sel baru. Padahal sel baru udah bersih. Gitu ya. Iya. Matikan. makanya harus selalu sadar aku sehat. Kata-kata aku sehat itu harus. Orang-orang yang sakitnya paru-paru pasti setiap hari akan mengatakan paru-paru lagi sakit. Nah, setiap hari dia menyebut gitu, ya terakses terus sakit beneran. Makanya password yang harus kita katakan tiap hari aku sehat. Go. Ini untuk supaya mengakses sel-sel baru. Jadi penyakit-penyakit yang lama tuh biar lenyap bersama sel-sel lama yang udah lenyap. Enggak kemudian di copy paste. Kalau kata-kata orang motivator, aku bisa. Selalu katakan aku bisa. Nah, itu motivator. Motivator kan belajar dari orang-orang spiritual yang sebenarnya. Aku bisa sukses gitu. Seperti itu. Dan yang paling penting adalah penerimaan. Mampu menerima semua kejadian itu kesehatan. Itu yang disebut dengan pasrah. Orang kalau belum melalui fase pasrah, nggak ada perubahan. Pasrahnya ini, jujur ya, itu agak susah banget. Gampang-gampang susah sebenarnya. Jangan bilang susah. Kata-kata susah itu sudah membuat program. Ya, ya, sebenarnya enak sekali, nikmat sekali. Makanya kata-kata susah itu dia mengatakan aku nggak bisa. Inilah kan kata-kata susah ya. Atau kata-kata sebenarnya aku bisa itu juga jangan dipakai. Aku bisa. Kalau sebenarnya aku bisa berarti nggak bisa. Sebenarnya aku kaya berarti nggak kaya gitu. Aku kaya. Nah itu ya kadang-kadang orang masih ragu dengan itu pikiran yang ragu. Jadi jangan heran, keraguan tetap ada. Selama kita masih punya otak, maka keraguan itu tetap ada. Karena itu watak dari pikiran. Oleh karena itu jangan terus-menerus menggunakan pikiranmu. Karena keraguan itu memang sudah watak dasar pikiran, watak bawaannya dia. Memang itu bakat dan cara kerjanya dia. Analisa ya. Iya. Keluar dari ilmunya. Makanya jangan terlalu dekat sama dengan HP. Jangan terus-terusan pakai HP. Kalau ada gunanya baru pakai HP. Jangan terus-terusan pakai pikiran. Ada waktunya menjauh. Nah itu. Karena pikiran itu bukan diri kita. Dia hanya sarana, hanya fasilitas dari kehidupan ini. Iya, dari cuma sekedar mengatakan aku bisa itu ya contoh ya badan saya ini kan begini
ngikutin joganya yang malu-malu itu kan pandangan awamnya kan tak mungkin ya, bisa gitu gitu balik kan bisa headstand yang tarik ke atas ya, walaupun belum lama tapi ya udah nyicil lah aku ya karena kemampuan mengatakan aku bisa dan yang juga memberikan contoh yang gampang, proses yang gampang gitu. Tanpa adanya proses yang gampang, metodologi yang sedemikian rupa mungkin. Tapi ada kita sudah memberikan metodologi yang gampang, tapi orang yang kita ajari masih punya ketakutan, ya lambat. Ketakutan itu ya penghambat. Ketakutan ya. Ya. Musuh yang paling. Wah iya, itu. Nih kamu harus berlanjut aja dari itu. Harus selesai. Apa lagi? Ya ada lagi. Satu lagi. Mau lanjut sekarang? Apa nanti? Sebentar lagi sampai. Terus lukisan-lukisannya kita Ada yang ubud masih. Kita butuh tempat juga untuk lukisan, tapi di sini enggak memandang di promo-promo. Ya sebetulnya mau sih di promo, nanti kan dia berusaha untuk gimana? Ada cara untuk Bikinin website tuh. Hah? Bikinin web. Mungkin bisa coba kerja sama gimana? bisa bikin mas. Saya bikin web blog tadi. Boleh Iya. nanti jadi saya Gini, fotoin, ya. share fotonya. Oke nanti saya Dia masukin juga. jadi nanti mungkin bisa buat sebagai ajang promosi masuk ke Facebooknya langsung ke blog gitu. Oh, Jadi kita promosi kita ini buat itu. Iya. Nanti ada keterangannya. Nah, iya. ya Bu. Bisa seperti itu. Kita bikin acara-acara juga di sini. Ajang pertemuan, ajang sharing, ajang sebenarnya. Nah ini Kita butuh tempat-tempat ini kan seperti ini. sebenarnya ini inti sebenarnya. Inti bagaimana kita menjalani hidup ya sebenarnya. Iya. Dan semua bisa menerima dengan baik kalau mereka Dan bagusnya tergantung orang, profesi apapun masuk. masuk. Jalankan profesi kalian. Nah, Mau jadi nelayan, petani, bisnis, bos, jalankan semuanya masing-masing. iya. Saya coba gabungin, nggak ada yang bertentangan. Enggak ada. Cuma caranya menjalani, Nah, caranya menjalani. ya bilang aja lancar itu. Makanya semua akan lancar. Alam yang ngatur. Semua akan diatur dengan sedemikian rupa sehingga tidak ada kebutuhan yang terhalang. Kalau pikiran yang diprogram banyak gagalnya. Kita ngajuin proposal aja ke alam ya. Iya. Biar mereka yang ngerjain. Oh iya. Kita terima jadi. Kemarin tabnya yang hilang, jatuh. Hilang apanya ya? Tab turun. Di sini. Iya di jalan. Oh jatuh terus? Sebetulnya dia udah punya buku yang siap terbit ada Pak. Hilang. Kok bisa? Wah, yang kemarin sedikit stres. Cuma sudah tertulis tuh Udah siap terbit. dan nggak didokumentasi di ini di kita, nggak diketik. Enggak udah diketik semua. Tapi masih ada filenya kan? Yang mau terbit ini hilang, nggak ada filenya. Karena dia baru disusun. Ada Wah, sama Pak para follower tuh udah jadi. Ntar lagi terbit. Kapan bukunya muncul gitu para follower? Sip nih. Lagi dia apa? Lagi diproses siap terbit. Terus ya Hilang. terpaksa sampaikan. Hah? Hilang di mana? Jatuh. Pakai tas. Sama Pakai tasnya udah buka. sendirian ya? Bareng sama ini. Baru bocor. Ingat itu udah. Nggak coba ditelusuri lagi. Udah. Otak kanan selama ini tidak pernah diaktifkan. Yang punya keampuhan, punya daya cipta luar biasa tuh otak kanan.
Apapun keinginanmu, kalau hanya di otak kiri, nggak bakal jadi apa-apa. Gitu ya. Ya. Seringkali yang aktif di otak kiri ketakutan, dan ketakutan itu masuk ke otak kanan. Maka yang terjadi adalah apa yang kita takuti. Makanya takut sakit yang terjadi. Takut gagal, takut miskin yang terjadi. Ya. Semua bentuk kecelakaan itu karena kita selalu ketakutan. Maka kecelakaan yang terjadi. Otak kanan menerima yang negatif terus. Jadi seringkali kita masuk ke otak kanan itu karena tidak punya pengetahuan apapun, yang negatif aja yang masuk. Karena kita paling gampang membuat yang negatif daripada yang positif. Iya kan? Makanya saatnya sampai harus mampu masuk ke otak kanan dan bagaimana menggunakan kemampuan otak. Yang ini kalau marah efeknya bukan ke manusia, alam. Efeknya ke alam, Ya, ke bawah ya. ya. Karena tubuh dia bukan hanya ini, alam semesta ini tubuh dia. Makanya ketika orang melihat dia seperti galaksi, dia seluruh alam semesta